Ketemu lagi dengan aku Rara dan ini Nana. Nah, sedikit agak berbeda dengan konten aku sebelumnya. Kali ini kita akan membahas mengenai tips-tips dan cara cerdas untuk kredit kendaraan bermotor. Nah, kalian bisa follow Instagramnya dia juga di sini. Nanti aku taruh di description box atau di sini atau di sini. Oke, langsung aja Nat. Gimana sih cara cerdas untuk kredit mobil? Karena kan yang kita tahu ya, usia-usia kita itu usia-usia produktif 21 ke atas itu adalah usia-usia dimana daya beli kita tuh masih tinggi gitu. Terus kita kan yang pemula-pemula, yang muda-muda ini pengen tahu dong, gimana sih kredit mobil yang menguntungkan untuk teman-teman semua gitu. Ya, jadi pertama yang harus kalian ingat itu adalah kalian itu harus milih mobil sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya kebutuhannya cuman kayak untuk kalian pergi ke kantor, untuk kalian bersosialisasi di kota-kota aja, yang mending ngambilnya city car gitu. Atau kalau misalnya kalian maunya yang hemat-hemat, kalian bisa juga ngambil unit mobil yang LCGC. Jadi yang kayak lagi tren saat ini kan kayak Scania, Sigra, Sienta, itu kan cukup lah untuk kebutuhan di dalam kota. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus pilih perusahaan pembiayaan yang ternama, yang udah cukup kredibel untuk kita ngambil kreditnya. Kalau misalkan kalian nggak punya duit cash nih, ya umur-umur kayak gini, usia-usia produktif bekerja, sayang kan kalau misalkan tabungan kalian habis untuk beli mobil cash. Mendingan kalian kredit biar bisa ngejaga cash flow kalian. Dan pilih financing company-nya itu yang benar-benar kredibel gitu. Reputasinya ada. Terus ini juga poin penting banget. Kalian itu harus bisa nyesuaiin jumlah angsuran kalian sama pendapatan bulanan. Jadi gini, kayak misalnya pendapatan bulanan lo cuman 7 juta. Terus lo mau ngambil angsurannya yang besarannya 5 juta. Itu juga terus lo hidup pakai apa? Gitu. Nah, gimana sih caranya untuk menyesuaikan angka angsuran itu? Jadi kalian bisa atur tenor atau masa kredit kalian. Biasanya nih, semakin panjang tenor itu besaran angsurannya akan semakin kecil. Jadi kalau misalnya nih gaji kalian 7 juta ya, amannya itu kalian ambil angsuran itu 2-3 juta aja. Jadi gimana caranya biar dapat angsuran besaran 2-3 juta? Ya kalian atur aja masa kreditnya diperpanjang. Jadi jangan ambil yang pendek, soalnya kalau misalnya masa kreditnya pendek, ya besaran angsuran kalian akan semakin besar. Terus yang selanjutnya adalah pastikan mobil yang akan kalian beli itu tercover sama yang namanya asuransi gitu. Dan paling bagus sih skema asuransinya itu adalah all risk. Jadi all risk itu adalah segala kerusakan itu ditanggung. Jadi once mobilnya rusak, misalkan kalian nabrak kayak gitu-gitu, itu udah tercover asuransi semuanya. Kalian itu harus paling mempelajari poin-poin perjanjian pembiayaan. Biasanya yang ada itu adalah denda keterlambatan. Mungkin menurut kalian telat seminggu, biasa nih kayak misalnya lu utang ke teman seminggu lagi deh. Gak apa-apa kan, dia nggak akan ngenain nggak akan ngenain biaya tambahan kayak misalnya gue ngenain sih. Buset, kalau di perusahaan pembiayaan itu mereka biasanya akan ngenain. Nah, hal-hal yang lo anggap simple kayak gitu tuh bisa bikin lo rugi gitu loh. Jadi jangan sampai kayak misalnya lo telat 7 hari gitu, lo telat seminggu, lo kan pasti akan kena biaya tambahan tuh. Jangan sampai lo nggak tahu, begitu ditagih, lo kok tagihannya banyak nih, kok nambah nih. Baca isi perjanjiannya, jadi perhatikan klausa yang terdapat di dalamnya. Nah, terus gimana sih caranya supaya persetujuan kredit yang kalian ajukan itu bisa disetujui di leasing company gitu? Ini juga hal-hal ya, salah satu hal-hal yang krusial gitu loh. Jadi takutnya nih nanti kalau misalnya kalian udah datang ke finance company gitu, tapi ada hal-hal yang sebenarnya tidak terpenuhi, jadi kayak sia-sia nggak sih? Jadi hal pertama yang harus diperhatikan adalah dokumen persyaratan yang diminta itu harus lengkap. Dan dokumen-dokumen itu juga harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Misalnya lu nih sebenarnya karyawan bank gitu ya, tapi ngakunya polwan. Terus bikin surat keterangan kerjanya itu juga palsu. Jadi posturnya udah kelihatan nggak mungkin polwan. Nah,
juga dari mereka kan pasti ada analisnya kan, pasti mereka juga nggak akan percaya gitu. Wah ini dokumennya aja udah palsu. Kalau misalnya dokumen palsu, Pasti kamu juga palsu, Mas. apalagi hatimu. Wah dokumennya aja palsu, dia suka tipu-tipu, nanti gimana nih pembayaran selanjutnya. Jadi yang kedua adalah penuhi syarat minimum uang muka. Nah biasanya ketika marketing itu nawarin lo pembiayaan, mereka udah ngomong kan, ini DP-nya segini nih mbak. Jadi misalnya nih, gue marketing ya, mbak mau nggak ngambil pembiayaan mbak? Jadi mbak bisa ngambil pembiayaan mobil, sesuai kebutuhan mbak deh. Mbak mau ngambil mobil apa mbak? Saya maunya Avanza deh, Avanza. Avanza nih biasanya DP-nya berapa ya? Katakan aja. Iya. Anggap aja DP-nya 20 juta. Nah, lo juga harus nyiapin duit segitu untuk lo bayarkan sebagai DP. Dan yang harus lo ingat adalah jangan kaget kalau misalnya disebutin DP-nya 20 juta tapi nanti lo akan diminta 25 juta. Karena yang 5 juta itu adalah Provisi asuransi gitu. Itu adalah TDP namanya, total down payment. Bedakan DP dan TDP. DP adalah down payment, TDP adalah total down payment. Kalau DP itu cuman uang muka untuk unit yang kamu ambil, tapi kalau TDP ada biaya administrasi dan asuransi di dalamnya. Lo juga harus punya tempat tinggal yang jelas, tempat tinggal tetap yang jelas. Ngekos gitu misalkan, tinggal di apartemen misalkan. Kalau tinggal di apartemen sih menurut gua kayak ya it's okay sih, asalkan Nyewa lagi apartemen. Nah nggak apa-apa sih, kayaknya itu masih oke gitu selama perjanjian sewanya itu masih panjang, sepanjang jalan kenangan, bukan sepanjang masa pembiayaan lo. Garing ya, maaf ya. Sepanjang jalan kenangan. Tempat tinggalnya ngontrak nggak apa-apa, asalkan kamu masa tinggal lo di situ itu masih lama. Kalau misalnya lo nggak punya tempat tinggal tetap, kalau misalnya ada yang macet, angsurannya macet, kemana mereka akan mencari lo? Poin penting selanjutnya adalah kalian itu harus jadi calon konsumen yang kooperatif. Jadi ya bisa memberikan informasi-informasi yang jelas dan terbukti kebenarannya, karena setelah itu kalian akan disurvei, akan diverifikasi, data-datanya juga nanti akan terlihat. Jadi jawaban-jawabannya yang akan diberikan ketika proses survei itu jelas. Ngomong-ngomong tentang kredit mobil, nggak mungkin dong kita akan ngobrolin hal-hal yang kayak nggak ada kelebihannya gitu. Kredit mobil juga ada kelebihannya, pasti akan terasa lebih ringan. Kenapa terasa lebih ringan? Ya karena yang harus lo bayarin itu adalah jumlah-jumlah kecil. Katakanlah gaji lu 10 juta nih, 10 juta. Terus angsuran lu per bulannya cuma 2 juta. Lo kan masih punya 8 juta nih buat hidup sebulan. Lo masih ada spare buat saving, buat nabung, buat jalan-jalan. Salah satu kelebihannya juga adalah kalau misalnya kalian itu tipikal orang yang sulit nabung kayak saya, Kredit aja. Oke, thank you udah nonton videonya. Kedepannya kita bakal ngasih konten-konten lain yang penting dan menarik untuk keputusan kalian dalam melangkah ke depan. Kita akan selalu ngasih konten-konten yang informatif. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan jangan lupa untuk komen di bawah. Kira-kira abis ini kalian mau tahu informasi apa lagi, atau konten-konten random lainnya juga boleh. Oke? Bye. Gimana? Idealnya. Bye. Aduh, Dodo.